Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suharma Syahputra. Di sini saya sebagai mahasiswa Universitas Riau, tepatnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, di sini saya akan menjelaskan program dari rancangan program bimbingan dan konseling yang nantinya dan dapat digunakan untuk keperluan dan kepentingan bagi guru-guru bimbingan dan konseling yang ada di sekolah, lebih tepatnya di tingkat SMA, MA maupun SMK. Nah, di sini adapun rancangan dasar ataupun rumusan konsep dasar dari rancangan program bimbingan dan konseling itu yakni untuk membantu dan mengoptimalkan perkembangan siswa sesuai dengan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Konselor adalah salah satu penyidik untuk menyukseskan pendidikan. Adapun tujuan dari rancangan program bimbingan dan konseling ini untuk membantu para peserta didik untuk memahami penyesuaian diri dan membantu menentukan karir sesuai dengan bakat dan minat yang ia miliki. Adapun komponen program dari rancangan program bimbingan dan konseling ini terbagi menjadi 4 bagian, yakni ada layanan dasar, perencanaan individual, layanan responsif, dan yang terakhir adalah dukungan sistem. Baik, adapun dari hal tersebut dikembangkan lagi menjadi bidang layanan. Bidang layanan itu tersendiri terbagi menjadi 6 bagian, yakni bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, bidang karir, bidang kehidupan beragama, bidang kehidupan dalam berkeluarga. Adapun program yang saya paparkan kali ini yakni program semester yang ada pada semester ganjil ataupun tahun pertama bagi kelas 10 agar nantinya dapat mempersiapkan siswa tersebut untuk melaju ataupun meningkatkan ke jenjang yang lebih tinggi. Adapun sebelum melakukan rancangan program bimbingan dan konseling itu dilakukan yakni perlu adanya persiapan. Dengan adanya persiapan tersebut nantinya dapat diharapkan rancangan program tersebut dapat diharapkan menjadi lebih baik dan tersistematis. Hal yang pertama dilakukan yakni adalah melakukan rapat. Merapat di sini berasal dari guru-guru BK itu sendiri. Dengan demikian untuk membuat sebuah rancangan apa yang cocok untuk para peserta didik tersebut. Dan yang kedua yakni adalah pembagian tugasnya. Setelah dilakukan rapat, dilakukanlah pembagian tugas yang nantinya tidak hanya dari guru bimbingan dan konseling itu sendiri ataupun konselor, namun diperlukan juga oleh seluruh staf yang ada di sekolah. Nah, yang kedua adalah need assessment ataupun mencari apapun kebutuhan yang diperlukan dari peserta didik itu sendiri di tahun sekarang ini ataupun di zaman sekarang ini. Adapun beberapa langkah yang dilakukan dari need assessment itu sendiri yakni yang pertama adalah penyebaran angket ataupun AUM. Hal ini ditujukan untuk mengetahui kebutuhan apa yang diperlukan oleh siswa tersebut di masa sekarang ini agar nantinya dalam membuat rancangan program dan bimbingan konseling itu sesuai dengan kebutuhan pada siswa tersebut. Nah, langkah yang kedua yakni adalah mengolah data. Dari pengolahan data tersebut dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling, menentukan dan memilih dan memilah apa saja kebutuhan yang ada dari peserta didik itu sendiri. Nah, setelah diadakannya pengolahan data, langkah yang terakhir yakni menentukan hasil apa yang lebih banyak dan hasil mana yang sesuai dengan kebutuhan dari siswa itu sendiri. Nantinya akan dirapatkan lagi bersama dengan kepala sekolah ataupun guru-guru mata pelajaran lainnya. Setelah dilakukannya need assessment tersebut, kini saatnya untuk menyusun program ataupun menetapkan program. Dan di sini saya mengungkapkan sekali lagi bahwasannya rancangan program bimbingan konseling ini saya ditujukan untuk kelas 10 semester 1 ataupun awal masuk dari kelas 10 tersebut. Nah, setelah dilakukannya penetapan dari rancangan program bimbingan dan konseling itu, dilakukanlah yang namanya pengadaan sarana dan prasarana ataupun faktor yang menunjang dari rancangan program bimbingan dan konseling itu. Di sini saya membagi dua bagian yakni makro dan mikro. Untuk makro sendiri lebih kepada ruangan ataupun kelas yang berada kepada
keluasan ataupun sebuah ruangan yang nantinya diperlukan untuk dalam menyukseskan rancangan program bimbingan dan konseling itu sendiri. Yang kedua adalah mikro. Apa itu mikro? Mikro merupakan sebuah rancangan dari program ataupun untuk menyukseskan dari rancangan program bimbingan dan konseling itu dalam hal-hal yang kecil seperti proyektor, spidol dan lain sebagainya begitu. Baik, di sini saya mengungkapkan bahwasannya apa dan beberapa rancangan program bimbingan dan konseling yang sesuai ataupun sesuai dengan kebutuhan pada masa sekarang ini untuk membantu peserta didik menentukan bakat dan minatnya dan membantu mengoptimalkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yakni yang pertama adalah layanan orientasi. Layanan orientasi ini lebih kepada yang pertama adalah MOS. MOS adalah masa orientasi siswa. Di situ dibahas segala sesuatu yang ada di sekolah tersebut karena perubahan dari sekolah lama menjadi yang sekolah baru, yakni dari jenjang SMP menuju ke SMA. Yang kedua adalah pemateri dari penyesuaian diri. Kita mengetahui bahwasannya anak-anak yang kelas 10 tuh lebih kepada ataupun semester 1 lebih belum menyesuaikan diri kepada lingkungan barunya. Hal ini jika terus dibiarkan akan menyebabkan kegagalan dalam perkembangan peserta didik itu sendiri. Nah, yang kedua yakni adalah layanan informasi. Dari layanan informasi ini kita dapat memberikan sebuah informasi penting kepada para peserta didik kita, yakni yang pertama adalah implementasi iman dan takwa. Apa itu implementasi? Ataupun implementasi itu merupakan sebuah penerapan iman dan takwa agar nantinya dapat agar siswa ataupun peserta didik dapat berjalan dengan baik dalam perkembangannya sesuai dengan iman dan takwa yang ia miliki. Yang kedua adalah konsep diri remaja. Kita mengetahui bahwasannya untuk dalam menyukseskan dari peserta didik itu sendiri, agar tercapainya peserta didik itu sendiri berjalan dengan baik, diperlukan adanya sebuah konsep ataupun sebuah kematangan dari peserta didik itu sendiri. Nah, yang ketiga yakni mengenal potensi diri. Nah, hal ini dapat kita beritahu bahwasanya mengarahkan kepada peserta didik itu agar mengenali dari potensi apa yang ia miliki. Dengan begitu, dia dapat menyukseskan perkembangannya ia sendiri dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ia miliki. Selain itu, kita berikan juga kepada para peserta didik, lebih tepatnya kepada kelas 10, mengenalkan bagaimana cara masuk kepada perguruan tinggi ataupun kepada lembaga-lembaga instansi lainnya, bagaimana sesuai dengan bakat minatnya. Contohnya seperti kepada perguruan tinggi negeri, kita perkenalkan terlebih dahulu bahwasannya terdapat 3 cara masuk dari perguruan tinggi negeri, yakni yang pertama adalah SNMPTN ataupun dengan jalur rapor, yang kedua adalah SBMPTN ataupun jalur mandiri, dan yang ketiga adalah jalur mandiri sesuai dengan dari PTN tersebut. Nah, yang 3 itu adalah layanan klasikal. Layanan klasikal ini lebih ditujukan untuk para peserta didik itu sendiri di dalam kelas, dan bagaimana menyesuaikan strategi sesuai dengan gaya belajarnya. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Di sini inilah saya, Suharma Syaputra, mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan saya berada di Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.